Hai, ketemu lagi di channel YouTube Belajar Bonsai bersama saya Sneni. Kali ini saya mau pruning waru. Ini sekalian saya live di Facebook. Jadi ini hanya proses pruning aja. Untuk waru ini udah 1 tahunan saya buat. Ini pernah pecah batang juga, ada pecah akar juga. Jadi ini udah 1 tahunan. Depannya yang ini. Oke, kita mulai. Nah, kadang saya ditanya untuk pruning sebaiknya dari atas atau dari bawah. Kalau saya termasuk ngawatin juga ada yang nanya seperti itu. Kalau saya biasanya dari bawah, ngawatin, pruning juga. Nah, untuk pruning kenapa dari bawah? Kalau saya perhatikan misalnya kita pruning seperti ini kan daunnya jatuh sendiri ke bawah ya. Kalau kita pruning dari atas nanti jatuhnya kan nyangkut di daun yang di bawahnya. Jadi saran saya pruningnya dari bawah. Jadi ketika kita pruningnya makin ke atas daunnya langsung jatuh ya. Kalau kita dari atas kan masih ada daun di bawahnya, kemungkinannya nyangkut ya. Kemungkinan besarnya nyangkut. Oke, ini udah mau Dani Robani giveaway waru kapan? Sepertinya sudah pernah kapan itu, Oktober atau kalau nggak salah. Waktu yang giveaway Anting Putri itu saya selipin waru waktu itu. Ya, oke, waru nanti kapan-kapan saya bikin lagi. Sekarang lagi ada giveaway di channel YouTube Belajar Bonsai, silakan dikunjungi channel YouTube Belajar Bonsai. Di sana lagi ada giveaway, nanti pengumumannya awal tahun depan ya. Jadi Januari 2001. Di situ giveaway-nya ada cemara buaya yang dari Mas Catur. Karena waktu itu yang beruntung dapat giveaway-nya belum konfirmasi, saya saya jadikan giveaway lagi karena itu amanah, jadi tetap harus saya sampaikan ke penonton di channel YouTube Belajar Bonsai. Kemudian ada sikat juga dari Mas Agung Bonsai ya, itu yang jual alat di Jogja lengkap. Mas Catur juga yang ngasih cemara buayanya, itu jual bibit lengkap juga di Jogja, termasuk yang paling lengkap. Bisa lihat di videonya, ada di, pernah saya upload juga di halaman ini, ada videonya, bisa dicek, ada nomor WA-nya juga di sana. Nah, buat teman-teman yang nonton channel itu Belajar Bonsai, apalagi itu pakai narasumber, sebaiknya ditonton sampai selesai ya. Tonton sampai selesai karena biasanya saya tanyain nomor WA-nya di akhir video. Jadi kalau yang nggak nonton sampai selesai biasanya langsung komentar nanya nomor WA-nya berapa ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, giveaway waru nanti kapan-kapan. Hotim, apakah semua jenis waru bisa dibonsai? Saya bilang semuanya bisa dibonsai, cuman kan ada karakternya, nanti ada kelebihan kekurangannya masing-masing ya. Prinsipnya semua bisa ya. Yang beda nanti karakternya, ada yang gampang, ada yang susah, ada yang sering kena penyakit, ada yang bandel. Nah, itu bedanya di situ. Kemudian waru tangkai daun warna merah, pucuk merah, jenis waru apa? Pucuknya merah, tangkainya agak merah, mungkin Taiwan gitu, ya, mungkin Taiwan. Tapi gampangnya gini sebenarnya, ya, gampangnya gini. Kalau nemunya di alam liar, di kebun, di pinggir kali misalnya, itu anggap aja itu waru lokal, jadi nggak usah ditanyakan, nggak usah terlalu dipusingin. Saya kadang dikasih foto waru, ditanyain ini waru apa, saya susah jawabnya karena waru kebanyakan mirip ya, bedanya kadang sedikit, jadi agak susah kadang kalau saya ditanya waru jenis apa misalnya, itu agak susah ya. Kemudian bukan berarti yang India atau Taiwan nggak ada di alam liar, bisa aja bekas potongan pruning, buang tempat sampah, mungkin dilempar kemana, tumbuh, bisa aja terjadi. Sama seperti kimong, kita selalu ngomong nggak ada di alam liar, tapi bisa aja terjadi di bawah burung ya,
di bawah burung, tapi maksudnya bukan endemik di situ, bukan nggak banyak di situ. Jadi kebanyakan kita bilang nggak ada di alam liar, bukan berarti nggak ada. Beneran bisa aja ada 1-2 tumbuh karena di bawah burung atau karena bekas potongan patah dari tanaman orang misalnya. Tapi memang karena dulunya impor, jadi memang bukan endemik di sini. Tapi sekarang banyak di pinggir-pinggir jalan, misalnya kayak di Klaten dijadiin tanaman perindang di pinggir jalan, itu kimong semua. Jadi ya bisa aja terjadi di bijinya di bawah burung misalnya, seperti waru juga. Tapi saya bilang kalau memang nemu di alam liar, di kebun dan sebagainya, anggap aja itu waru lokal ya. Jadi nggak usah ditanya lagi, dan ya nggak masalah, waru lokal juga bisa. Kemudian Haikal Jayadi, media paling bagus untuk beringin. Untuk beringin jenis ficus apapun, kimong, preh, ipre, itu saya selalu pakai sama seperti waru, pasir malang atau pasir kali, pasir bangunan itu juga bisa, pupuk kandang, sekam itu udah cukup ya. Cuman kalau di pot kecil seperti ini ya, di pot kecil seperti ini saran saya ditambahin dekastar ya, pupuk dekastar untuk jaga-jaga, karena dia slow release, bisa sampai 270 hari sekali pupuk aja dia nggak habis. Jadi ini entah udah berapa lama, jadi bulatannya masih utuh ya, masih utuh. Itu sebabnya kenapa dekastar populer dijadikan pupuk untuk bonsai, karena sekali pupuk dia lama ya, karena sifatnya slow release, dia melepas haranya bertahap, beda dengan pupuk umumnya yang untuk pertanian. Jadi kadang saya ngomong dekastar, kadang orang yang saya promosi, saya nggak dapat apa-apa ya. Tapi memang ya mau gimana lagi, itu yang paling bagus, yang ya udah terbukti, teman-teman juga banyak yang nyoba ya. Oke, ya ini yang tinggal ini pucuk-pucuknya, ini biasanya sekalian juga saya. Nah yang dipucuk biasanya relatif lebih cepat nanti munculnya, paling 2-3 hari dia udah terus baru yang di ujung tunas. Kalau tunas barunya kadang ya seminggu 2 minggu baru tumbuh. Oke, saya lanjut. Ya sementara yang ini depannya ya. Oke. Ukuran pot segitu ganti medianya berapa lama? Nah, kadang nggak pasti juga mas, maksudnya berapa lamanya. Tapi karena baru pertumbuhannya cepat, biasanya ganti medianya juga cepat. Jadi sebenarnya ganti media kadang bukan karena nggak subur. Seperti tadi saya bilang, kalau pakai dekastar aja sebenarnya memupuk lagi sekitar ada yang 180 hari, ada yang 270 hari sekali pupuk. Jadi kadang bukan medianya nggak subur, tapi akarnya udah penuh ya, karena pertumbuhannya cepat. Jadi kalau udah misalnya untuk jenis tertentu saya bilang biasanya mati ranting, itu salah satunya karena akarnya udah penuh. Tapi untuk waru paling perkembangannya kurang subur karena akarnya udah mentok, biasanya waktunya ganti media. Kalau mau ngecek biasanya saya yang ngintip di bawah, kalau ada akar yang udah mau keluar biasanya itu berarti akarnya udah mulai penuh, atau karena biasanya kalau udah sebulan 2 bulan kita ngangkat itu udah bisa, maksudnya kita ngangkat ya dari media itu kan kelihatan akarnya penuh apa enggak. Kalau penuh ya sekalian ganti media, akarnya dipotong ya. Untuk jenis tertentu misalnya kayak yang pertumbuhannya lambat, mungkin kayak lohansung atau sinensis misalnya, setahu saya teman-teman jarang sekali ganti media ya, karena pertumbuhannya lambat. Pernah saya di tempat temen itu buka kawat itu setahunan, berarti kan memang pertumbuhannya lambat sekali. Jadi buka kawat ini tergantung kesuburan, semakin cepat pertumbuhannya kan dia semakin cepat nyekik, semakin cepat buka kawat. Nah saya pernah lihat sinensis itu setahun lebih dikawatin baru dilepas, berarti pertumbuhannya lambat sekali.
Saya pernah lihat video yang Jepang itu Kimura atau siapa itu, dia punya Sinensis itu 32 tahun di pot belum pernah ganti media. Saya nggak tahu dia pakai pupuk apa ya. Jadi tergantung kesuburan pohonnya ya. Kalau kira-kira ya itu ngeceknya gitu aja, diangkat aja, akarnya udah penuh, udah padat. Ketika disiram juga mungkin airnya agak lama rembes ke bawah, berarti udah waktunya ganti. Kalau kayak jenis tertentu seperti misalnya kayak waru variegata itu kelihatan kalau akarnya udah penuh dia gampang mati ranting. Kemudian media yang bagus untuk waru, saya pakai pasir malang kalau pot ceper seperti ini. Kalau yang masih di pot plastik masih programan, biasanya saya pakai pasir kali, pasir ladu, bladder kalau di Jogja. Kemudian sama pupuk kandang sama sekam mentah. Kemudian utomo, kalau stek waru variegata gimana caranya? Punya aku mati terus. Oh, menurut saya waru variegata termasuk mudah di stek ya. Waru India, waru Taiwan. Yang susah di stek itu yang waru merah ya, bukan nggak bisa, susah. Persentasenya kecil, tapi bisa. Stek waru saya pakai pasir, campur sekam juga bisa. Kalau musim hujan gini, saran saya jangan kena air hujan biar nggak terlalu over, maksudnya nggak terlalu becek, nggak terlalu basah. Siram kalau kelihatan kelihatan kering aja. Sebenarnya itu untuk jenis apapun saya mau steknya seperti itu. Dan kena matahari pagi menurut saya lebih baik ya, kena matahari pagi. Kalau bisa jangan kena hujan supaya medianya nggak terlalu basah. Dan jangan suka dipegang-pegang, jangan digeser-geser, apalagi baru terubus, jangan dipegang-pegang, jangan dipindah, jangan digeser. Itu Mas Utomo. Mas Emang tadi media waru udah saya sampaikan, utuh potong daunnya saja apa ke batang daun? Ya ke tangkai daunnya juga Mas. Saya potongnya di tangkai daun. Ini kan ada sisa tangkai daun. Tadi saya bilang nanti sekitar seminggu atau kurang itu biasanya dia tangkainya kering, baru dia terubus, baru keluar tunas baru. Itu waru kan cangkok, perantingannya kok rapet. Ya saya nyangkok, saya pilih yang udah ada cabangnya. Yang pertama saya nyangkok yang udah ada cabangnya, berarti saya tanam itu, saya bikin akarnya supaya besar, berarti saya los dulu. Nggak mikirin perantingan, saya gedein akar, modelnya seperti itu. Jadi potongannya ada di sini ya. Setelah ini dilos sampai ukurannya sesuai, akar juga udah sesuai ukurannya, saya potong di sini. Ini juga saya potong di sini ya. Jadi mungkin ini kalau ukuran segini di waru mungkin sekitar 1 meteran, berarti hanya diambil segini ya, dipotong di sini. Kemudian dia muncul tunas baru, saya pakai 3 mungkin ya. Ini saya pakai 3, 1 untuk terusannya di atas. Kemudian ini saya los juga, ukurannya udah sesuai, saya potong di sini, ini saya potong di sini, baru terubus lagi, seterusnya seperti itu ya. Itu tahapannya yang bikin bonsai itu jadi nggak pernah selesai ya. Perantingannya kok rapet ya, ini baru tumbuh belakangan ini ya. Bukan masalah dari cangkok ke enggak, cangkok stek sama aja, nanti juga mau bikin perantingan ya. Perantingan itu kita bikin, jadi tahapannya itu cabang dulu, udah sesuai ukurannya. Awal kan karena cangkok saya bikin akarnya besar dulu, sekalian ini dilos aja cabangnya, dibesarin juga, baru dipotong, baru bikin akar cabang. Prosesnya seperti itu. Kemudian Israhayu, pembentukan akar dibelah bagaimana? Ya ini saya pernah pecah batang, saya pernah pecah akar juga. Ini pecah batang, ada yang pecah akar juga. Nah ini pecah akar di sini saya, ya ini pecah akar. Ya. Oke, terus selanjutnya, ya tapi ini masih proses. Jadi kalau tadi ada daunnya mungkin udah kelihatan segitiga, udah kelihatan bulat, tapi ya karena kandungannya juga masih proses.
Dan kalau teman-teman lihat tadi ukuran daunnya misalnya udah membandingkan dengan yang normalnya, memang ini tadi udah kecil, tapi nanti akan lebih kecil lagi ya. Seukuran kuku bisa untuk waru, tergantung ini nanti kalau udah rapat. Ini kan baru cabang, anak cabang baru masuk ke ranting, nanti anak ranting, cucu ranting nanti tambah rapat lagi, tambah kecil lagi daunnya. Jadi daun kecil itu bonus, nggak usah dipikirin, nanti akan kecil sendiri kalau rantingnya udah rapat ya. Kalau rantingnya udah rapat nanti pasti kecil, jadi nggak usah dikejar. Kemudian Yudi Prandita, kisaran berapa di pasaran? Saya belum pernah jual, jadi kurang tahu. Dicek aja di grup-grup bonsai ya. Di grup-grup bonsai ada bonsai waru juga, grup bonsai waru bisa ikut di sana. Oke, yang dari komunitas Mas Samsudin PPBI Bangka, oke, terima kasih sudah hadir. KBP Komunitas Bonsai Prabu Mulya, oke, terima kasih sudah hadir. Agus Soka, masih waru tahan gak di tempat panas matahari langsung? Matahari full lebih baik untuk waru ya, tapi jangan lupa, jangan telat air. Lebih baik waru, lebih baik kalau full matahari ya. Dadang, untuk pemilihan cabang supaya ngepen, dipotong lebih awal atau diproses bersamaan dengan ranting? Biar ngepen, dipotong lebih awal atau diproses bersamaan dengan ranting. Prosesnya dipotong seperti tadi mas ya, udah besar dipotong, nanti kemudian ada tunas baru ya, dijadikan anak cabang, ukurannya udah sesuai, potong lagi ya. Kemudian nanti muncul tunas, ambil beberapa mata tunas, ini 2 misalnya ya, ini 2, dilos lagi, begitu seterusnya. Begitu juga ke atas sama. Jadi kita bikin percabangan sama seperti bikin batang ke atas, kiri kanan misalnya, cabang juga relatif sama seperti itu. Makanya saya selalu bilang, kalau ini cabangnya saya potong ya, misalnya cabang ini saya potong, kemudian saya tancap, itu udah kelihatan seperti pohon sendiri. Gimana cara melihatnya? Nah, mungkin agak kelihatan. Jadi kalau ini saya potong, kemudian saya berdiriin, itu sama seperti pohon sendiri, pohon satu, sama seperti bikin ke atas. Jadi bikin cabang itu sama seperti ke atas juga, kiri kanan, depan belakang boleh ya. Jadi prinsipnya seperti itu. Dan mungkin kebanyakan yang baru mulai mungkin sama seperti saya dulu, kadang bingung ini mau di gimana ya. Prinsipnya bikin pohon segitiga, itu prinsipnya. Prinsipnya kita lihat pohon di alam itu kan segitiga, ya bisa simetris, asimetris, ada yang bulat juga, itu nggak masalah juga. Tapi prinsipnya seperti ini. Berarti apa? Cabang bawah ini lebih panjang daripada yang di atasnya. Semakin ke atas semakin pendek. Akhirnya terbentuk segitiga atau mangkok, setengah mangkok gitu, setengah bulatan juga. Kemudian Kitoyo, kelebihan waru import sama waru lokal. Nah, ketika saya ngomong waru India atau teman-teman ngomong waru India, waru Taiwan, saya juga nggak yakin bahwa itu sebenarnya waru import ya. Kadang di beberapa nama jenis itu kadang hanya sekedar nama aja, jadi nggak selalu itu import. Tapi kemungkinannya mungkin untuk waru yang Taiwan sama yang waru India mungkin kemungkinannya mungkin dulu bener import, karena saya belum ketemu juga ada yang bilang bahwa dia nemu waru India atau waru Taiwan di alam liar misalnya ya. Tapi kalau waru varigata, kemarin saya di YouTube saya bikin video, saya dapat waru varigata, jadi pohonnya besar sekali, diameternya mungkin hampir 100 lebih malah ya. Saya yakin itu udah puluhan tahun waru di kebun orang, kebetulan di kampung depan perumahan dekat kandang sapi, jadi besar tinggi, mungkin ada 10 meter tinggi pohonnya, dan itu selalu dipangkas. Salah satu rantingnya ada yang varigata, terus saya lihat, akhirnya saya minta, saya lagi nyoba nyetek. Nah, jadi ada yang tanya kemarin, waru varigata itu import apa enggak? Saya bilang varigata itu kelainan, bukan masalah import apa enggak. Mau di mana saja, pohon apa saja bisa terjadi varigata ya. Jadi bukan jenis sebenarnya varigata itu, tapi karena dia kelainan ya akhirnya
mungkin ada yang bilang jenis variegata, tapi itu karena kelainan, ya, karena kelainan. Bisa terjadi di tanaman apa saja, teman-teman kalau main tanaman hias juga banyak yang nyari yang variegata misalnya, itu kelainan, mungkin nanam dari yaitu sebesar itu pohonnya puluhan tahun, cuma ada satu ranting yang variegata. Begitu juga mungkin bisa terjadi ketika kita nyemai bibit atau nyetek waru atau nyetek apapun serut misalnya, akhirnya sekarang semuanya muncul variegata. Dari 1000 atau dari 2000 ada satu yang kelainan, yaitu awalnya seperti itu. Kemudian ya, kelebihan waru impor sama tadi Mas Kitoyo, waru impor, waru lokal. Ya saya selalu bilang kalau yang India, Taiwan nggak gampang mati ranting, lebih rapat. Yang lokal saya belum nyoba, makanya saya lagi nyobain nyetek. Tapi banyak teman-teman bilang luasnya lebih panjang, ya. Jarak antar mata tunasnya. Ya. Baru lokal juga saya kemarin pas ngambil yang variegata itu dia daunnya lebih tipis. India, Taiwan lebih tebal daunnya, lebih tipis, kayak agak-agak kasar berbulu. Kemudian Yan, waru kalau rantingnya dipotong tanpa bakal tunas yang disisakan apakah aman? Kalau nggak ada mata tunas nggak bisa tumbuh tunas, Mas. Ya. Nah untuk tunas atau mata tunas itu, tunas tumbuh di mata tunas. Mata tunas itu biasanya bekas tumbuhnya daun. Jadi misalnya ini ada tangkai daun, nanti kan patah dia numbuh tunas di situ. Jadi beringin jenis ficus juga sama, sanjang juga. Tunas itu akan muncul di bekas daun, ya biasanya. Tapi ada jenis tertentu yang kadang potongan langsung di ujungnya muncul tunas baru. Ada juga kalau nggak salah sisir yang seperti itu. Jadi mata tunas itu bekas daun. Jadi kalau motong usahakan lihat mata tunas di bawahnya, jangan sampai nggak ada mata tunasnya, jangan sampai itu diruas kemudian dipotong mata tunasnya hilang, ya nanti nggak tumbuh. Maksudnya nggak tumbuh di potongan yang kita mau, kan biasanya kita pengen muncul tunas baru kan di ujung, ya. Kalau ini ternyata nggak ada mata tunas di sini, ya nanti kemungkinannya mati sampai pangkal mata tunas berikutnya. Yang baru bisa ada tunas. Kemudian Mas yang sering kena hama solusinya, Mas? Ya kalau hama pakai insektisida, ya. Kalau hama serangga misalnya ulat itu pakai insektisida. Kalau jamur pakai fungisida. Kalau jamur fungisida, kalau apa tadi hama kayak serangga ulat pakai insektisida, ya. Kemudian Dani Robani itu program dasarnya akar atau belah batang? Dua-duanya, Mas. Biasanya akar atau ya saya biasanya sekarang banyak belah pecah batang. Pecah batang ya nanti lihat akarnya, kalau ada yang akarnya dominan kira-kira terlalu besar ya saya pecah akarnya, selalu seperti itu. Jenis apapun saya selalu seperti itu, ya. Jadi nggak menutup kemungkinan saya akan pecah akar, pecah batang, itu selalu ada kemungkinan. Saya kalau wista juga saya pecah akarnya karena terlalu besar, ya. Kemudian Dani Robani enggak, Mas. Indramayu ada kontes. Oh ya, sementara ini saya Jogja Desember ini kena zona merah, jadi saya nggak ada keluar juga. Makanya teman-teman kalau lihat video saya sekarang, yang beberapa video terakhir saya banyak bikin di rumah, bikin video dari pohon bonsai, dari bonsai saya sendiri, nggak ada keluar karena itu, ya. Saya lebih banyak di rumah, udah 2 mingguan ini saya nggak ada meliput keluar. Jadi ya sementara seperti itu dulu. Kadang kita cowok misalnya agak cuek mau keluar rumah misalnya ngumpul-ngumpul, cuman nggak enak sama yang di rumah yang mungkin khawatir dan sebagainya, apalagi kita pulang ke rumah ada anak-anak. Sebenarnya pemikirannya hanya itu, makanya udahlah saya sementara di rumah dulu, ya. Kemudian
fotografer kopang bahan serut baru di pruning dan wiring, langsung saya kasih ke Gastar. Boleh enggak sekalian dikasih B1? Boleh aja ya, boleh. Review Vicus jenis beringin Ipre. Saya Ipre atau Prah itu saya belum ada yang di pot, tapi saya ada di ground ya. Memang saya belum ada yang di pot, jadi kemungkinannya masih lama saya bahas yang bonsai saya maksudnya, karena saya belum punya yang di pot. Di ground ya masih proses. Yang di rumah ya paling kimong ya, kimong. Oke, terima kasih laporannya untuk suaranya sudah bagus. Oke, terima kasih. Atep Saiful Anwar, Mas Is kok jarang nge-review asam, khususnya punya Mas Is. Asam juga saya nggak punya yang di pot. Dulu punya satu, pernah saya videoin juga di YouTube, ada videonya. Kayaknya di Facebook juga udah saya upload videonya, udah lama, sekitar 2 tahun yang lalu mungkin. Saya cuma punya satu itu, terus sekarang posisinya saya ground. Jadi saya nggak punya yang di pot, ya. Saya nggak punya yang di pot. Mungkin saya perlu cari juga bahan asam. Ya. Ya, saya yang di pot nggak punya Mas, saya asam Jawa. Kemudian itu pakai cara pecah batang, ya ada pecah batangnya. Saya pernah pecah batang, pecah akar juga ya. Kemudian berapa bulan? Ini 1 tahunan Mas. Ya, 1 tahunan dari cangkok. 1 cabang bagusnya berapa ranting? Ranting bisa banyak Mas, yang penting nggak saling nutup, yang penting enak dilihat aja ya. Berapa ranting nggak ada Mas, saya patokannya. Tapi biasanya saya bilang misalnya, ini kan dulu dipotong di sini, gimana kira-kira? Nah ini dia dipotong di sini, kemudian muncul tunas baru, saya pakai 1, 2, 3, yang ketiga ini buat terusannya yang ke bawah. Jadi pilih 2 atau 3 itu udah aman menurut saya. Lebih dari itu nggak apa-apa, yang enak dilihat, nggak saling menutupi, nggak mataharinya nggak tertutup, nggak masalah ya. Nggak saling menutupi, kalau bisa juga nggak sejajar, kalau bisa nggak ada yang harus sebenarnya di bonsai, nggak ada yang harus ya, kalau bisa. Duma Made, berapa lama proses ngecilin daun waru? Saya nggak pernah mikirin daun, tadi di awal saya ngomong saya nggak pernah mikirin daun waru karena saya tahu itu nanti akan kecil sendiri ya. Biasanya pertanyaan seperti ini muncul karena nggak mungkin belum paham logikanya. Daun itu kan muncul di ranting. Ketika rantingnya udah banyak, nggak ada tempat untuk saya. Kenapa saya selalu bilang nanti kalau rantingnya udah rapat, daun itu akan kecil sendiri. Logikanya gimana? Kalau udah rapat, nggak ada tempat untuk daun itu bisa mengecil. Nah, misalnya saya waktu itu pernah bikin video, ada satu selos, dia berdiri sendiri di atas seperti ini. Daunnya di sini besar-besar, yang ini udah kecil semua. Jadi logikanya masuk. Kalau saya punya contoh seperti itu, dia berdiri sendiri seperti ini, daunnya besar-besar karena nggak ada penghalang. Yang ini. Oh ya, yang ini udah rapat, ya nggak bisa besar daunnya, ya nggak bisa besar daunnya kalau udah rapat. Makanya saya selalu bilang, jangan minta daunnya kecil, nanti pasti dikasih kecil. Kayak ini misalnya saya bilang udah kecil, lebih kecil dari ukuran aslinya. Saya mau minta daunnya besar aja nggak bisa, nggak mau dia besar daunnya. Ada yang bilang karena medianya jangan dikasih pupuk, dikurangi nyiram, malah saya bilang nggak bagus disiksa pohon. Hanya untuk mengejar daunnya kecil itu jadi lucu, karena bukan itu faktornya, tapi perantingan. Kan lucu kalau nanti teman-teman baru punya cabang satu panjang, kemudian daunnya kecil-kecil, apa nggak lucu ya. Jadi kalau lagi program pembesaran itu jangan minta daunnya kecil, nanti pasti kecil ya. Seiring waktu itu nanti pasti kecil. Saya bilang itu otomatis, itu bonus, nggak usah dikejar ya. Terus kalau udah ada cabang gini panjang, terus kalau daunnya kecil enak dilihat kan enggak juga ya. Bonsai itu baru kelihatan enak dilihat, bisa dibilang matang itu kalau perantingan tahapannya udah lengkap, bukan karena daunnya kecil.